Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke browser, masuk ke Chrome, boleh Chrome atau apapun lah browsernya, terserah Bapak Ibu. Browser, kita belajar membuat akun baru, Bapak Ibu, ya. Pada nama-nama tab yang di atas itu, yang di atas ini, sebentar ya. Nah, ini kan ada login, ada email, lalu di sini ada e-kinerja, lalu di sebelah kanan, paling kanan sendiri, itu ada tanda plus, Bapak Ibu. Kelihatan ya? Iya Pak, jelas. Ini di paling kanan sendiri, kan ada tanda plus, Bapak Ibu. Ya, jelas Ya, Pak. betul Pak. Nggak kelihatan ini, punya saya ini. Kelihatan Kelihatan, Pak, kelihatan kelihatan. Pak, kelihatan. Kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan semua, tekan tanda plus itu, Bapak Ibu. Itu artinya membuka tab baru. Ya, kita pasti masuk ke Google, ke tab baru Google. Sudah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu? Halo? Tidak Iya. apa-apa, salah Iya, iya. satu orang dibuka mic-nya nggak apa-apa Ya, sudah Pak. untuk komunikasi kita. Ya, sudah Pak. Sudah. Di Sudah. Ya. kolom pencarian ini, di sini, Bapak Ibu klik di situ, lalu ketik membuat akun baru. Membuat akun baru Gmail. Ya. Atau membuat akun baru Google. Nah, setelah itu tekan enter, maka akan masuk ke pencarian di sini, Bapak Ibu. Muncul ya? Ya Pak. Ya, setelah itu pilih membuat akun Google. Tekan yang ini. Nah, membuat akun Google. Sehingga muncul seperti ini. Ya, ada untuk diri sendiri, ada untuk mengelola bisnis. Yang lain bisa mengikuti, Bapak Ibu? Ya, bisa, bisa. Oke. Bisa. Lalu tekan untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Tekan untuk diri sendiri. Ya. Setelah itu masukkan nama Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya masukkan Subaryanto. Nama belakangnya, karena saya tidak punya nama belakang, saya ketik kota saja, Jember, begitu. Bapak Ibu sudah? Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Lanjut. Oke. Kalau sudah, tekan selanjutnya, Bapak Ibu. Masukkan tanggal lahir, lalu masukkan bulan, pilih saja, tekan drop down-nya itu ditekan, tidak usah diketik ini, tekan drop down-nya ini, lalu pilih bulan lahir. Setelah itu ketik tahun. Sudah? Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Ya, kalau sudah pilih gender. Ya, pilih jenis kelamin. Setelah itu tekan selanjutnya. Oke. Nah, maka Bapak Ibu sekarang boleh memilih contoh email yang sudah ada di sini atau membuat email yang lain karena oh ini nggak sesuai lah, nggak seperti ini yang saya inginkan. Misalkan saya ingin membuat email yang lain saja. Kalau ingin membuat email yang lain, tekan yang paling bawah sendiri. Nah, misalkan saya ingin membuat email Subaryanto 6, misalkan. Setelah itu saya tekan berikutnya. Tidak usah add Gmail ya, karena di sini sudah ada. Add Gmail-nya sudah ada, jadi cukup diketik nama emailnya saja. Setelah itu tekan berikutnya. Oke. Setelah itu masukkan
kata sandinya. Misalkan Yanto 1970. Ya, bisa ditampilkan sandinya biar nggak keliru. Terus ketik lagi. Terserah Bapak Ibu ya. Kata sandi ini kalau bisa kombinasi huruf dan angka ya. 1970. Setelah selesai, tekan berikutnya Bapak Ibu. Sudah berhasil semua Bapak Ibu? Lalu untuk alamat pemulihan, alamat email pemulihan, ini bisa dilewati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya email, bisa dimasukkan ke sini. Misalkan email pemulihan itu, masukkan email yang lama. Tekan seperti ini, email yang lama. Lalu tekan berikutnya. Lalu tambahkan nomor telepon ya. 082 330 647 698. Tekan berikutnya. Oke. Maka di HP Bapak Ibu akan ada kode verifikasi masuk di situ setelah ditekan tombol kirim ya. Tekan tombol kirim, lalu dilihat HP masing-masing, di situ akan ada kode verifikasi melalui SMS. Nah, itu biasanya 6 digit, Bapak Ibu. Misalkan punya saya ini muncul 045225. Sampai di sini bisa mengikuti, Bapak Ibu? Halo? Bisa. Halo, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Sudah memasukkan kode nggih? Kodenya ada di HP masing-masing melalui SMS. Sudah masukkan kode, Bapak Ibu? Sudah? Halo? Oke. Kalau sudah dimasukkan kodenya, tekan verifikasi. Nah, maka masuk ke sini, ini kita tekan lewati saja. Untuk optimalkan pengguna nomor telepon, itu dilewati saja. Tekan lewati. Lalu, di sini ada tinjau info akun Anda. Maka akun Anda sudah selesai. Ini akun yang baru, yaitu emailnya subaryantos6@gmail.com. Nomor HP-nya ini. Gitu. Setelah itu tekan berikutnya, Bapak Ibu. Terus dipindah ke bawah, terus lalu pilih saya setuju. Pilih saya setuju. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke akun Google. Inilah yang dinamakan dengan akun Google, Bapak Ibu. Ya. Akun Google seperti ini. Nah, supaya kita itu mudah untuk membuat folder, di sini ada tanda titik 9, Pak. Jadi jumlahnya titik ini 9. Di pojok kanan atas ada titik 9 di situ, itu ditekan. Lalu pilih Drive. Maka kita akan masuk ke Google Drive. Nah, disinilah kita bisa membuat folder baru, Bapak Ibu. Sebentar, tampilannya ini saya pindah sini. Oke, inilah akun Google Drive ya.
ini yang sebelah kiri bisa diperhatikan. Di situ ada menu plus baru, lalu ada beranda, ada Google, ada drive saya, ada komputer dan lain sebagainya itu. Kita fokus pada drive saya saja. Diklik drive saya. Bisa mengikuti, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Masuk. Nah, supaya nantinya setiap kita masuk ke Google Drive langsung tampil pada drive saya, maka ini perlu disimpan. Caranya tekan titik 3 di pojok kanan atas, Bapak Ibu. Ini ditekan. Lalu pilih ke bawah, di situ ada setelan. Kalau punya jenengan, bahasa laptopnya itu pakai bahasa Inggris, maka di situ ada setting, ya, ada setting. Pilih setting atau setelan. Nah, setelah masuk ke setelan, pilih saat memulai. Saat mulai. Lalu ke bawah, gunakan halaman saat ini. Kalau punya Bapak Ibu mungkin masih seperti ini, mungkin tampilannya, pilih yang bawah sendiri. Buka halaman tertentu atau rangkaian halaman, ditekan. Sudah, Bapak Ibu? Lalu ke bawah, pilih gunakan saat ini. Ya. Setelah selesai, ini ditutup sudah. Ini disilang ini. Yang setting atau setelan tadi itu ditutup. Oke, kita kembali lagi ke sini. Inilah yang dinamakan akun Google Drive, Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara membuat folder baru? Ya, di sini ada tanda plus, lalu ada tulisan baru. Tekan baru. Tekan baru. Saya ulangi. Tekan baru. Kalau ada yang ketinggalan, bisa bilang ya Bapak Ibu. Saya tunggu, nggak apa-apa. Kita santai aja. Sampai di sini mengikuti ya. Bisa? Bisa, Pak. Terus, Sampai Pak. sini, Pak? Ya. Oke. Untuk kawan-kawan yang di Donggala ini kan satu ruangan ya, pakai layar ini, Iya, iya. proyektor ya. Siap. Iya. Monitor. Baik, saya kira bisa online semua ini. Untuk membuat folder baru, Bapak Ibu, tekan plus baru. Lalu pilih folder baru. Ketik di situ folder utamanya itu apa? Misalkan folder utamanya kinerja. Ketik folder utamanya kinerja. Setelah itu tekan buat. Nah, tekan buat. Maka akan muncul folder baru kinerja. Sudah semua, Bapak Ibu? Dah. Tidak apa-apa, Ya. dibuka mikrofonnya nggak apa-apa, Bapak Ibu, karena saya tidak ngomong terusan kan, tidak mengganggu juga, nggak apa-apa. Ya. Sudah punya e-kinerja semua ya? Ini sudah punya Sudah. folder e-kinerja, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Pak. Ya. Sekarang masuk ke folder e-kinerja dengan cara klik 2 kali atau ditekan 2 kali. Ya, ini sudah masuk ke folder e-kinerja. Sudah? Nah, selanjutnya membuat folder baru lagi. Buat folder baru lagi, lalu ketik 2023. Ini untuk mengelompokkan, Bapak Ibu. 2023. Oke. Setelah itu masuk lagi ke folder 2023. Ya, berarti sudah ada berapa folder tadi, Pak? Ada folder utama, e-kinerja, Dua, Pak. lalu ada folder tahun 2023, lalu di dalam tahun 2023 ini membuat folder baru, diberi nama Triwulan 1. Triwulan 1, tekan buat. Nah, maka akan muncul Triwulan 1. Lalu buat lagi folder baru Triwulan
2. Oke. Lalu buat lagi folder baru, triwulan 3. 3. Tekan buat. Lalu buat lagi folder baru, triwulan 4. Oke. Oke. Nah, kalau sudah selesai, ini biarkan dulu tampil seperti ini. Lalu Bapak Ibu masuk ke Excel yang tadi. Bapak Ibu sudah terima file Excel ini semua? Belum. Belum, Pak. Oh, belum. Pak Feldi, belum di-share, Pak Feldi? Sudah di grup sudah masuk, di grup BIMTEK sudah. Iya. Oh iya, iya. Iya. Sudah masuk. Oke. Baik, kalau masih belum dibuka, saya lanjutkan saja cara memasukkan link Google itu ke SKP Excel ini, Bapak Ibu, yaitu di kolom link bukti dukung. Ya. Untuk yang triwulan 1, ini kan nanti bukti fisiknya kan ada 3, ada menyusun program, ada pemantauan, terus ada pemantauan standar isi, dan lain sebagainya ini. Nah, untuk Januari, Februari, Maret, ini linknya sama. Nanti 1, 2, 3, ini linknya sama. Diambilkan dari mana? Oh, mohon maaf, ini tampilan Excel saya kelihatan, Bapak Ibu. Kelihatan, Pak. Oke, saya kembali lagi ke Google Drive. Nah, untuk triwulan 1, ini yang saya ambil, Pak, linknya. Caranya bagaimana? Klik kanan pada triwulan 1, lalu tekan bagikan. Ya. Saya ulangi, pada triwulan 1, klik kanan, lalu tekan bagikan, lalu bagikan. Ditunggu beberapa saat sampai muncul seperti ini, Bapak Ibu. Pada akses umum, di sini masih dibatasi. Nah, ini harus diubah, tekan drop down-nya ini, lalu dipilih siapa saja yang memiliki link. Sudah, Bapak Ibu? Kalau sudah, tekan salin link. Salin link. Lalu tekan selesai. Ini sudah di-copy, linknya sudah di-copy. Mau dimasukkan kemana? Mau dimasukkan ke Excel yang tadi, ya. Masuk ke sini, ya. Maka di sini langsung Ctrl V di sini. Paste. Nah, Ctrl V-nya di situ. Ya. Misalkan di sini langsung Ctrl V begini juga bisa. Diklik dulu 2 kali juga boleh. Ya, yang penting sudah masuk di situ. Nah, ini linknya nanti yang akan diupload di e-kinerja, Bapak Ibu. Lalu bagaimana yang bulan Februari? Kan sama, ini kan sama-sama masuk ke triwulan 1, ya dikopikan aja yang ini. Jadi ini dikopikan aja ke sini, Ctrl V, ya kan? Dikopikan ke sini, Ctrl V. Ya. Jadi ini Ctrl C-nya di sini, Ctrl V-nya di sini juga Ctrl V. Maka linknya sudah masuk di situ. Tuh. Lanjut, bulan April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Berarti ini triwulan kedua. Kita masuk lagi ke Google Drive. Ini klik kanan, lalu tekan bagikan, lalu bagikan. Pada akses umum, diganti siapa saja yang memiliki link. Lalu tekan salin link. Lalu tekan selesai. Lalu masuk ke Excel, kita copy di sini. Ya, kita copy di sini, Ctrl V, kita copy di sini, Ctrl V, kita copy di sini, Ctrl V, karena sama, satu triwulan, ya, April, Mei, Juni. Nah, sekarang yang Juli, Agustus, September, ini kan triwulan ketiga. Kita masuk ke Google, masuk ke triwulan ketiga, klik kanan, bagikan, lalu bagikan. Ini pilih siapa saja yang memiliki link, lalu salin, selesai, lalu masuk ke Excel.
kita copy ke sini. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ini September juga Ctrl V. Nah, sekarang tinggal triwulan keempat, yaitu Oktober, November, Desember. Kita masuk ke Google, triwulan keempat, klik kanan, bagikan, bagikan, lalu pilih siapa saja yang memiliki link, tekan salin, selesai. Kita masuk ke Excel, kita copy di Oktober, November, November, Desember, Desember. Sudah. Selesai sudah. Kita memasukkan link bukti dukung. Nah, kalau sudah selesai sampai sini, enak sudah Pak. Kita tinggal fokus ke kinerjanya sudah. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masuk ke kinerja. Baik, sekarang kita masuk ke kinerja, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kinerja, Bapak Ibu. Saya beri contoh akun saya karena akunnya atasan langsung jenengan masih belum diajukan, belum selesai. Saya beri contoh punya saya, Bapak Ibu.